Haleluya. Halo Sobat Pololine. Saat ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami ucap syukur Tuhan untuk hari yang Kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, kalau kami boleh bangun Tuhan dengan tubuh yang sehat, itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami akan memulaikan aktivitas kami pada pagi hari ini, oleh karena itu Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari renungan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami akan memulainya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari ini renungan kita bertemakan Roh Kudus dengan judul Kuasa yang Memampukan. Sebelum itu mari kita baca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 4 ayat 14. Lukas 4 ayat 14 dengan tema Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh, kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Jika Anda pernah ke gereja atau sekolah minggu atau membaca Alkitab, Anda pasti familiar dengan mujizat yang Yesus lakukan ketika Dia berada di bumi. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana Dia melakukan hal-hal itu? Ya, Dia adalah Tuhan. Lalu apa yang menjadi sumber kuasanya? Injil yang terdapat di dalam Lukas 4 ayat 14 tadi memberitahu kita bahwa Yesus memiliki Roh Kudus tanpa batas dan Dia kembali dari percobaan padang gurun dengan penuh kuasa Roh. Dalam budaya ini hampir mustahil untuk bertahan hidup tanpa jaringan internet. Internet menghubungkan kita dengan dunia di sekitar kita, mulai pesan, email, dan media sosial. Dengan cara yang serupa, Roh Kudus adalah penghubung yang memberikan akses kepada Bapa dan kepada kuasa surga. Ketika Yesus datang ke bumi, Dia pada dasarnya meninggalkan masyarakat yang paling canggih, yaitu kerajaan Allah, dan melakukan perjalanan waktu hanya dengan satu alat dari alam kekal untuk membantunya menavigasi dunia ini. Alat itu adalah hubungannya dengan Roh Kudus. Dengan bantuan Roh Kudus, Dia harus menggenapi setiap nubuatan. Dia harus menjalani kehidupan yang sempurna dan tanpa dosa. Dia tidak bisa melakukan satu kesalahan pun. Hingga saat ini, Roh Kudus adalah satu-satunya harapan umat Kristiani untuk menggenapi semua hal yang menjadi tujuan kita diciptakan. Kita membutuhkan Dia bukan hanya untuk menunjukkan kuasa supernatural Allah, tetapi juga untuk mengasihi orang-orang di sekitar kita, seperti yang Yesus inginkan. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan, menolak godaan untuk berbuat dosa, dan bahkan menutup mulut ketika kita ingin menyerang orang lain. Tidak mungkin kita dapat menjadi murid Yesus yang sejati tanpa hubungan yang mendalam dengan Roh Kudus. Sekian renungan yang kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita bersekutu dengan Tuhan, kita menyanyikan lagu Mengalir dari Kuasa Roh Kudus. Tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini,
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah datang kepada kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kebenaran firman yang mengingatkan kepada kami Tuhan, kalau kami sebagai manusia yang masih ada dalam dunia ini, kami tidak sendiri. Ada Roh Kudus yang datang dalam kehidupan kami, ada Roh Kudus yang Tuhan kirimkan dalam kehidupan kami untuk menyertai kami, membimbing kami Tuhan, dalam kami melangkah, dalam kami melakukan perbuatan-perbuatan. Ada Roh Kudus yang selalu membimbing kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan, kami hidup di dalam dunia ini, kami tidak sendiri Tuhan. Ada Roh Kudus Tuhan yang selalu menyertai kami dan membimbing kami Tuhan dalam kami melakukan segala aktivitas yang kami lakukan Tuhan, agar kami Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak salah langkah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan dari dahulu sampai sekarang Tuhan tidak pernah berubah Tuhan. Kuasa Tuhan yang selalu ajaib dan kuasa Tuhan yang selalu besar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang kami dengar Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, firman itu telah datang kepada kami Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.